Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia dari Prodi Manajemen kelas 3A, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya di sini ingin menjawab soal UAS mata kuliah Aswaja, dosen pengampu Bapak Rosadi SAG MSI. Jika dilihat dari golongan Syiah itu ada 4 macam. 1. Syiah Gulat, 2. Syiah Ismailiyah, 3. Syiah Az-Zaidiyah, 4. Syiah Isna Asyariyah. Menurut saya, kelompok Aswaja yang menganggap Syiah itu bukan dari Islam, karena kelompok Syiah Gulat dan Ismailiyah syariatnya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karena semua golongan, bukan hanya Syiah yang menentang Quran dan hadis, bukan termasuk agama Islam, melainkan ia termasuk ingkar. Sedangkan golongan Aswaja yang mengakui Syiah sebagian dari Islam adalah Syiah Az-Zaidah dan Syiah Isna Asyariyah. Mereka bisa dibilang mengikuti Quran dan hadis. Hanya saja ia tidak mengakui sahabat-sahabat Nabi selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, pengertian Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri pada mulanya. Nama ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya, Washil bin Atha, tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya, Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dari bagi aliran teologi mereka. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah oleh para kelompok pemuja dan aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah tersebut muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan al-Basri, yang bernama Wasil bin Atha al-Makhzumi al-Ghazal. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atha berpendapat bahwa Muslim berdosa besar, bukan mukmin dan bukan kafir, yang berarti ia fasik. Adapun tokoh aliran Mu'tazilah yaitu 1. Wasil bin Atha, lahir di Madinah, pelopor ajaran ini. 2. Abu Huzail al-Allaf, menyusun 5 ajaran pokok Mu'tazilah. 3. Al-Nazam, murid Abu Huzail al-Allaf. 4. Abu Hashim al-Jubai, Hizb at-Tahri, bahasa Arab Hizbut Tahri. Partai Pembebasan adalah organisasi politik pan-Islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam, yang tujuannya membentuk khilafah Islam atau negara Islam. Kekhalifahan baru akan menyatukan komunitas muslim atau ummah. 3. Dalam negara Islam, kesatuan bukan federal. 10 dari negaraan mayoritas muslim, mulai dari Maroko, di Afrika Utara ke Filipina Selatan, di Asia Tenggara. Negara yang diusulkan akan menegakkan hukum syariah Islam kembali ke tempat yang selayaknya sebagai negara pertama di dunia, dan membawa dakwah
Islam ke seluruh dunia. Sampai pertengahan 2015, organisasi ini dilarang di Jerman, Rusia, Cina, Mesir, Turki, dan semua negara Arab, kecuali Lebanon, Yaman, dan organisasi ini terlibat dalam politik kebencian dan intoleransi yang memberikan pembenaran ideologis untuk kekerasan, memanggil pelaku bom bunuh diri sebagai martir, menuduh negara-negara barat melancarkan perang terhadap Islam dan Muslim, dan menyerukan penghancuran umat Hindu di Kashmir. Orang Rusia dicatnya dan orang Yahudi di Israel, sampai negara Islam telah didirikan. Al-Ikhwan Al-Muslimun atau Ikhwanul Muslimin adalah organisasi Islam tertua dan terbesar di Mesir. Yang ketiga, menurut saya Islam transnasional merupakan istilah yang relatif baru dalam konteks wacana pemikiran Islam di Indonesia. Istilah ini muncul seiring dengan bergulirnya reformasi politik di Indonesia tahun 1998 yang ditandai dengan munculnya kekerasan, pengkafiran sesama Islam, pemaksaan keyakinan, perilaku agama dan ideologi seperti kasus Ahmadiyah, perampasan Masjid NU dan sarana ekonomi Muhammadiyah lewat berbagai cara licik, bahkan diwujudkan dengan peledakan bom yang sasarannya pada agama Nasrani, perwakilan kedutaan dan aset asing, khususnya Amerika. Semua yang dilakukan sekte itu sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dari itu transnasionalisme harus dihapuskan karena tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Kita tidak tahu, yaitu kita harus kembali kepada tali Allah. Sedangkan makna tali Allah ialah Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Kitab Allah adalah tali Allah yang menjulur dari langit ke bumi. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa As-Sunnah termasuk tali Allah. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya." Hadis riwayat Imam Malik 1395, bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dihasankan oleh Al-Albani di dalam kitabnya Manzilatus Sunnah fil Islam. Pada zaman sekarang, umat Islam tidak cukup hanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang sahih untuk menyatukan umat. Karena ahli bid'ah pun mengaku berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi mereka berselisih dan berpecah belah. Karena itu tidaklah umat Islam akan bersatu, melainkan apabila di dalam berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang sahih disertai dengan pemahaman salafus soleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan ahli hadis. Sebab jika tokoh umat memahami dalil nas dengan pemahaman salafus soleh, niscaya mereka tidak akan berpecah belah, walaupun mereka berselisih dalam suatu masalah, karena khilaf mereka jatuh pada masalah ijtihadiyah. Adapun dalil wajibnya, kita memahami dalil nas
dengan pemahaman salafus soleh adalah sebagai berikut. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama atau masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Syekh Albani berkata, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam pada zaman sekarang, kecuali sedikit di antara mereka, tatkala mereka tidak berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tersesat. Hina yang demikian itu karena mereka berpegang kepada pendapat pemimpin mereka. Tatkala terjadi perselisihan, pendirian mereka pada dasarnya kembali kepada pemimpin mereka. Jika ayat yang cocok mereka ambil, jika tidak mereka tolak. Bahkan sebagian mereka berkata, setiap ayat atau hadis yang bertentangan dengan pendapat mereka maka dimusnahkan atau dihapus. Kesimpulannya, para tokoh masyarakat hendaknya mengajak umat agar kembali pada pemahaman salafus soleh tatkala pengambilan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, agar umat tetap bersatu dan tidak timbul perasaan benar sendiri atau hanyalah orang benar.